Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai cerita pendek dan juga penulisannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Biasakan berdoa ya sebelum memulai sesuatu agar kita dapat lebih memahami dan juga ilmu yang kita dapatkan berkah. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum itu ibu mau tanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan cerita pendek atau cerpen? Gak tahu. Oke, cerita pendek itu adalah suatu prosa naratif fiksi yang lebih pendek daripada novel dan biasanya berfokus pada suatu karakter atau peristiwa. Cerita pendek itu biasanya terdiri antara 1000 hingga 7500 kata. Nah, meski ini bisa berbeda-beda tergantung pada penerbitan atau genre. Apakah kamu sendiri juga tahu apa yang dimaksud dengan genre? Genre itu adalah pengelompokan cerita. Pengelompokan cerita itu dapat berupa seperti cerita horor atau cerita fiksi. Cerita fiksi itu seperti cerita Harry Potter ataupun Upin Ipin. Nah, itu termasuk cerita fiksi. Terus itu lalu ada cerita romantis dan masih banyak lagi. Lalu cerita pendek itu sering digunakan untuk mengeksplorasi ide atau konsep tertentu tanpa mengembangkan dalam bentuk novel. Nah, cerpen itu memiliki struktur cerita pendeknya sendiri. Kamu tahu apa yang dimaksud apa saja sih dari struktur cerita pendek itu? Cerita pendek itu memiliki 4 struktur. Yang pertama itu pengenalan. Bagian ini itu memperkenalkan karakter, latar, dan juga situasi awal cerita. Lalu yang kedua itu ada konflik. Konflik ini adalah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh karakter utama. Lalu yang ketiga itu ada klimaks. Klimaks ini adalah titik tertinggi dari cerita di mana konflik mencapai puncaknya. Lalu yang terakhir itu ada penyelesaian. Penyelesaian ini adalah bagian di mana konflik diselesaikan dan cerita diakhiri. Azam, tolong perhatikan ya, ibu lagi menjelaskan. Jadi tolong perhatikan. Belajar untuk menghargai jika seseorang sedang berbicara, oke? Untuk selanjutnya, ibu ingin kamu mengerjakan tugas agar kamu dapat lebih mengerti mengenai materi yang telah ibu jelaskan tadi ya. Tolong kamu kerjakan ini secara mandiri pada halaman sekian ini dan juga sampai sini. Oke. Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oh, udah selesai. Oke. Baiklah, agar kalian lebih memahami mengenai cerpen, ibu akan membacakan sepenggal cerita atau cerpen rakyat yang berjudul Bawang Merah dan juga Bawang Putih. Di sebuah desa tinggallah seorang janda dengan 2 anak perempuan, yaitu Bawang Merah dan juga Bawang Putih. Azam, tolong fokus ya. Bawang putih adalah saudara tiri dan bawang merah. Bawang putih adalah saudara tiri dan dari bawang merah karena ayah kandung bawang putih telah meninggal. Bawang merah memiliki sifat malas, sombong, dan juga iri hati. Berkebalikan dengan bawang putih yang memiliki sifat rajin, baik, dan juga rendah diri.
Ibunya memanjakan bawang merah, sementara bawang putih melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Suatu hari saat mencuci baju di sungai, bawang putih kehilangan sepotong kain milik ibunya. Ia khawatir akan dihukum atau diusir jika kain itu tidak ditemukan. Bawang putih pun mencari kain tersebut di sepanjang sungai hingga akhirnya menemukan seorang perempuan tua, yang dimana perempuan tua itu mengetahui keberadaan kain tersebut, namun meminta bawang putih untuk membantu pekerjaannya. Sebagai syarat, setelah bekerja, bawang putih mendapatkan kain tersebut dan perempuan tua itu memberi labu sebagai hadiahnya. Lalu bawang putih pulang dengan labu kecil. Ibu tirinya dan bawang merah marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Mereka membanting labu tersebut dan terkejut saat menemukan perhiasan emas di dalamnya. Mereka memarahi bawang putih kenapa mereka tidak memilih labu yang besar. Keserakahan mereka membuat mereka meminta bawang putih untuk mengambil labu yang besar. Bawang merah mengikuti langkah-langkah bawang putih, tetapi dengan sikap arogan dan menolak membantu perempuan tua itu. Akibatnya labu besar yang bawang merah dapatkan berisi ular berbisa dan yang menakutkan. Akhirnya ibu tiri dan bawang merah menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf kepada bawang putih. Nah, cerpen itu biasanya itu tuh ditulis yang berisikan dengan amanah ataupun terdapat nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Nah, apakah kamu tahu nilai apa saja sih dari cerita yang ibu bacakan tadi? Jadi ceritanya itu tuh nilai karakter yang dapat kamu tanamkan dari cerita itu adalah yang pertama itu rajin. Bawang putih selalu melakukan pekerjaan rumah, bawang putih selalu melakukan pekerjaan rumah tanpa mengeluh dan selalu melayani ibu tirinya serta saudara tirinya dengan gembira walaupun mereka bersikap jahat kepada bawang putih. Nah, kita juga harus memiliki sikap yang rajin dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua itu ada baik hati. Bawang putih itu selalu membantu orang lain termasuk ibu tua atau nenek-nenek tua yang tadi ia temukan di sungai. Lalu yang ketiga itu ada jujur. Bawang putih selalu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ibu tiri maupun saudara tirinya. Jadi kita juga harus bersikap jujur dalam kehidupan kita. Jujur bisa dalam kita atau saat kita berpamitan bermain dengan orang tua, kita harus benar-benar berbicara kepada orang tua bahwa kita main dan benar-benar melakukannya. Lalu yang keempat itu ada rendah hati. Bawang putih memiliki labu yang lebih kecil sebagai hadiah dari nenek tua. Ia lebih memilih. Lalu yang terakhir itu ada tidak serakah. Bawang putih itu memilih labu yang kecil walaupun tahu di situ ada labu yang lebih besar. Kita juga harus bersikap tidak serakah agar kita dapat hidup lebih sederhana. Lalu yang terakhir itu ada sabar. Bawang putih menerima perlakuan tidak adil dari ibu tirinya dan saudara tirinya dengan sabar. Kita juga harus sabar dalam menghadapi cobaan yang ada dalam kehidupan ini. Lalu yang terakhir itu ada tidak sombong. Bawang putih tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain meskipun ia memiliki sifat baik. Begitu juga dengan kalian juga tidak boleh. Tolong perhatikan ya Azam, Ibu sedang menjelaskan. Jadi yang terakhir itu tidak sombong. Bawang putih itu tuh tidak bersifat tidak sombong walaupun ia tahu ia memiliki sifat yang baik. Gitu juga dengan kalian ya. Kalian juga harus tidak boleh bersikap sombong agar kalian dapat lebih mudah mendapatkan teman. Kalau kita bersikap sombong, bagaimana orang-orang yang berdekat dengan kita? Iya tidak? Ya. Oke, baiklah segini saja pembelajaran kita hari ini. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.